Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati jajaran pengurus Masjid At-Taqwa Timur Indah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tokoh masyarakat cerdik pandai, alim ulama yang tua tak dihimbau gelar, yang muda tak dapat kita sebutkan namanya satu persatu. Semoga semuanya kita menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum berbini dan belum bersunat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini mari sama-sama kita bersyukur dan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan cara syukur itu, esensial syukur yang sebenarnya umat manusia ketika meyakini satu nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, menjaga kenikmatan tersebut, senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendapat rezeki dan menggunakan kenikmatan itu di jalan Allah. Itulah esensial syukur yang sebenar-benarnya. Maka tak bisa syukur itu hanya sebatas lisan kita berucap, namun harus esensial syukur ini harus selaras dengan hati kita, selaras dengan perbuatan kita. Ketika lisan berkata, hati meyakini, lalu senantiasa diri melakukan perbuatan, barulah lengkap esensial syukur itu yang sebenar-benarnya. Rezeki dapat kita yakin dalam hati, lalu lisan mengucapkan alhamdulillah ini rezeki dari Allah, dan senantiasa menggunakan rezeki ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang suri tauladan, inama buistu maliu tami'ma makarimal akhlak, diutusnya aku, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan adab manusia, perilaku manusia. Karena diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah, atau perilaku yang baik. Bahkan dikatakan juga Rasulullah merupakan Nabi akhir zaman. Jadi tak ada lagi Nabi sebelum Nabi Muhammad ni Pak Bo. Tak ada lagi Nabi. Nak mengaku Nabi bukan Nabi. Tak ada lagi Nabi. Lagi tutup dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi akhir zaman ni Nabi Muhammad SAW. Karena itu hadirin yang kita patut idolakan, yang harus senantiasa kita menjadi gambaran perilaku dalam kehidupan, yakni sosok figur Nabi kita Muhammad SAW. Bukanlah orang-orang yang mungkin saat ini kita pandang hebat di atas dunia, yang mungkin pada saat ini fisiknya mantap kita lihat, yang mungkin pada saat ini jabatannya tinggi di atas dunia, yang mungkin pada saat ini hartanya berlimpah. Namun pernahkah ia memikirkan kita? Mungkin ia tak bertemu kita dan tak memikirkan kita. Beda dengan baginda Nabi kita, pada masanya ia tidak bertemu kita, mungkin tak melihat wajah kita. Apa yang ia pikirkan di akhir hayatnya? Umatku bagaimana, kata Rasulullah SAW. Bahkan satu perkumpulan ia pernah mengatakan, aku merindukan sosok umatku. Tersontak para sahabat terkejut, ya Rasulullah, siapa umatmu ya Rasulullah? Apa kami bukan umatmu ya Rasulullah? Rasulullah berkata, kalian adalah sahabatku. Umatku adalah mereka yang tidak hidup pada zamanku, tidak bertemu aku, namun senantiasa bersolawat atasku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak pakai sayyidina boleh, tak pakai sayyidina tidak apa-apa, yang penting solawat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin luar biasa Pak, tadi pada saat mengimam sebenarnya saya nak agak panjang bacaan imam tadi, jujur baik. Kalau pacak jam 5 lewat-lewat dikit tak masalah. Mas saya pikir mungkin di belakang ada pula yang romantik, gawat kita subuh-subuh lah dingin, tegak lah boy go romantik metar loh Kak. Jadi sedang-sedang saja. Tadi malam saya melihat perkembangan bagaimana saat ini Palestina yang luar biasa dimombardir Pak. Mungkin hari ini kita tidak pacak mengulurkan bantuan apapun. Kita juga tidak mampu nak berangkat ke situ, nak ikut perang ke situ, kita tidak mampu. Ngapa dikata tidak mampu? Baru sampai ke situ gitu, orang makan roti, itu makan nasi, sampai situ mencret. Bahaya, belum perang, mati mencret loan gitu gawat. Jadi yang kita lakukan pada hari ini adalah berdoa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat dan bermohon. Oh ada pula yang ngomong Ustaz katanya. Ada sebagian yang ngomongkan itu konflik negara. Kita bukan negara Palestina.
Ngapa kita ikut campur? Memang kita beda negara dengan mereka, tapi kita bersaudara kepada mereka atas dasar agama kita sesama muslim. Doakan mereka. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau kita tidak sanggup ke situ, tidak sanggup ngasih bantuan, doakan. Tidak juga sanggup kita kuek-kuek, doakan. Jangan kusutkan di tengah masyarakat. Jangan kusutkan. Jangan tebarkan fitnah. Jangan mencaci. Doakan saudara-saudara kita. Luar biasa. Ia mampu bertahan dalam keadaan seperti itu. Luar biasa. Kita panjatkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Detik waktu terus berputar, silih terus berganti, hari siang jadi malam, malam jadi siang. Maka Rasulullah katakan seperti di awal tadi bahwa Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang disebut sebagai nabi akhir zaman. Di sini kita garis bawahi bahwa kata kutipan nabi akhir zaman ini dimulai pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul pada saat 40 tahun. Mah kamu. Jadi kita bedah, betulan kita kok di akhir tahun, bulan Desember kita bedah masalah akhir. Jadi kalau kita bedah fullnya mungkin tidak cukup 1 jam. Jadi saya ambil inti-intinya baik, secara garis besarnya. Pertama, kotaan pertama itu selama 23 tahun itu disebut dengan zaman Nabi Muhammad SAW, yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi, aman ini. Masuk periode zaman kedua dipimpin oleh para khalifah. Selama 30 tahun, aman nih, 2 kotak nih. Berkembang lagi, dipimpin lagi masa zaman dinasti, zaman kerajaan. Nah, 3 kotak ini aman. Masuk fase kotak keempat yang disebut dengan kediktatoran. Pluralisme di dalamnya, liberalisme, sekulerisme dalamnya, tebar caci, fitnah, permainan janji yang begitu luar biasa di dalamnya. Mulai banyak janji-janji yang bertebaran, ibarat kata lembut gigi daripada lidah. Mulai banyak perjanjian yang ditebarkan. Mohon maaf ditumpuk 5 tahun, pas giliran caleg baru dijanjikan, terpilih kelak dilupakan, nomor ditebarkan, pas jadi kartunya dipatahkan. Tidak kita ngeci orang itu Pak, tapi kenyataan yang real terjadi. Masuk zaman itu, di mana mulai banyak fase-fase, inilah yang disebut dengan fase ujian. Kapan fase itu? Inilah kita lagi merasakan fase tersebut. Fase ujian itu. Tapi di ujung fase itu nanti ada 4 hal besar, tanda-tanda besarnya. Kejadian hari akhir ini. Mulai dari pertama, kemunculan dukhon. Dukhon ini meteor besar. Jatuh dukhon. Kedua, turun Dajjal. Ketiga, turun Nabi Isa. Keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Nah, selesai itu malah masuk fase selanjutnya, sistem kekhalifahan. Nah, ini kan banyak diperdebatkan, kok tidak boleh sistem kekhalifahan. Tapi enggak, keniscayaan hal ini pasti akan terjadi nanti pada masanya. Dipimpin oleh Amerika pada masanya, Amerika takkan sanggup memimpin itu. Berubah dipimpin oleh Cina, Cina takkan sanggup memimpin itu. Berubah lagi dipimpin oleh elit global takkan mampu. Bahkan orang kaum tersebut mengatakan, ini akan merujuk kepada kepemimpinan Islam. Kembali ke pemimpinan Islam. Nah, tenang, mulai dipimpin Islam selama kurang lebih sekitar 7-9 tahun dipimpin Islam. Nah, mulai setelah dipimpin Islam, perbandingan pada saat itu 1:50. 1 lanang 50 tino ya. Luar biasa bandingan pada saat itu. Nah, terakhir selesai pada masa itu nanti datanglah fase terakhir, kita akan diwafatkan. Setiap umat muslim ini diwafatkan. Dengan trompet pertama kita akan diwafatkan. Kita diwafatkan dengan hembusan angin. Hembusan angin ini berasal dari kota Yaman, Pak Bu. Berasal dari kota Yaman, dan aroma angin ini ibarat aroma kasturi. Dan setiap umat muslim yang mencium aroma ini nanti akan diwafatkan. Nah, setelah seluruh umat muslim wafat, terjadilah 2 generasi itu yang diperkirakan sekitar 40 tahun, barulah terjadi kiamat besar. Nah, jadi kalau kita Islam ini insya Allah tidak bertemu perkara itu. Cuman kita bakal ketemu yang disebut dengan dukhon. Kita bakal ketemu dengan disebut dengan Dajjal. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini, sebelum munculnya Dajjal besar, maka akan muncul 30 Dajjal kecil ciri-cirinya.
Kalau kita buka perkembangan bagaimana yang sedang terjadi di Yahudi, di Israel sana, pertemuan atau muncul dajjal-dajjal kecil yang mengaku sebagai dajjal, lah banyak yang muncul. Artinya dari ulasan singkat ini, kita telah berada di akhir zaman kehidupan. Kita telah berada di akhir daripada kehidupan. Tinggal tunggu kapan pada masanya ini akan bertemu kepada kita. Maka kuatkan 5 rukun Islam yang telah kita tetapkan. Kuatkan akidah kita di dalam hati. Jangan goyahkan hati kita. Teruslah taqarrub ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatannya, apapun kejadiannya, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun aku tak akan mundur daripada itu. Aku tetapkan hatiku kepada Engkau ya Allah, maka ya Allah aku bermohon kepadamu ya Allah. Panjatkan ini dalam doa kita ibu bapak hadirin sekalian. Kapanpun itu ibu bapak hadirin sekalian, panjatkan ya Allah. Hamba bermohon kepada Engkau ya Allah. Tenangkan hati hamba dalam iman dan Islam ya Allah. Pada masanya nanti Allah, wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah mengingat Engkau ya Allah. Luar biasa Pak. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kita kini. Inilah banyak fenomena-fenomena yang luar daripada ambang batas yang kita hadapi. Mohon maaf, mulai dari pergaulan anak-anak muda, mulai dari cacian fitnah yang bertebaran di mana-mana, perubahan. Kalau zaman dulu jangankan nak bertemu tino lanang ini, setengokan malu. Zaman kini kemana-mana dua tino lanang, maaf kata satu tempat tinggal kini. Itulah biasa di tengah-tengah masyarakat. Inilah tanda-tanda kejadian hari-hari bakal terjadi kiamat besar. Jadi sebelum itu terjadi, Allah masih titipkan kesempatan kepada kita. Allah masih titipkan iman kepada kita. Allah masih titipkan umur kepada kita. Maka terus saya pesankan, peganglah Al-Quran, peganglah As-Sunnah, taatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takwamu engkau taatkan, ketika imanmu engkau kuatkan, maka ingatlah Allah akan mencintaimu. Maka ibarat kata pepatah itu, sejauh apapun engkau melangkah, maka kembalilah kepada Allah. Setinggi apapun engkau terbang, maka ingatlah tempat terindah adalah sejadah. Sekuat apapun engkau, pada masanya tubuhmu akan dimakan cacing tanah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas hadirin kutipan indah dalam Quran itu, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu benar. Bahwa tidak ada keraguan dalam Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang yang betul-betul beriman, meyakini Al-Quran adalah petunjuk, maka ia tak akan ragu, tak akan kebingungan. Sudah ada pegangan dan pedoman dalam hidupnya. Namun sebaliknya, ketika mereka tak ada pegangan, maka ia akan bingung kemana arah mau melangkah. Maka janji indah Allah tetapkan dalam Al-Quran, inna lil muttaqina mafadha. Ada ketenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Ada keindahan bagi orang-orang yang bertakwa. Ada kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka nikmat dalam kehidupan ini Pak Bu adalah nikmat tenggelam dalam takwa. Nikmat dalam kehidupan ini adalah candu dalam beribadah. Nikmat dalam kehidupan ini adalah nikmat ketika kita menangis di atas sejadah. Kalau motor banyak, harta kita berlimpah, anak banyak, bebini tiok sebentar lah kira-kira. Perusahaan bisnis berkembang, tapi ibadah kita kacau. Solat kita entah kemana-mana. Tuhan kita tak tahu siapa. Maka ingatlah kita akan hidup dalam kebingungan. Ketika pada akhir kehidupan kita ini nanti, akan dicercar oleh pertanyaan, marabbuka, makitabuka, manabiyuka, makiblatuka. Kalau kita tak ibadah, tak tegakkan ibadah solat, bagaimana cara kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ditanyakan marabbuka, kalau salat kita tinggalkan, bagaimana kita mampu menjawab Allahu Rabbi? Kapan kita menyebut kalimat Allah dalam kehidupan ini kalau kita tak laksanakan ibadah salat? Tapi kalau kita salat, setiap salat kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka lantang ketika pertanyaan itu tiba, ditanyakan kepada kita, marabbuka, Allahu Rabbi, karena kita sering mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ma kita buka, ditanya apa kitabmu? Kalau kita tidak pernah buka Quran, bagaimana kita mau menjawab kitab kita adalah Al-Quranul Karim? Tapi walaupun kadang kita jarang buka Quran, tapi solat kita laksanakan, sunnah kita gerakkan, maka dalam itu ada Quran. Maka haram seorang ketika dia solat meninggalkan surah Al-Fatihah dalam solatnya. Tidak diterima solat kita kalau tidak Al-Fatihah.
Bisa kita jawab Al-Quranul Karim. Man nabiyuka, ditanya siapa nabimu. Kalau tidak solat, bagaimana kita mau menjawab Nabi kita Muhammad? Bahkan dalam tahiyat akhir itu disebutkan salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Disebutkan kalau kita salat maka lantang kita menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kiblatuka. Kalau tak salat bagaimana kita tahu kiblat kita? Kemana arah kita? Di mana kiblat kita? Tidak tahu. Tapi ketika kita tegakkan ibadah salat, kita tahu kiblat kita adalah Ka'bah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Intinya hadirin, anggaplah 1 tahun ini yang menjadi evaluasi kita. Kita telah berada di ujung tahun Masehi 2023 ini. Kalau kita kembali mengingat lagi dari Januari sampai Desember ini, setiap bulan ada 4 minggu, maka 4 minggu itulah kajian yang kita dengarkan. Dari kajian-kajian tersebut yang menjadi pertanyaan di dalam hati sanubari kita, lah berapa banyak pengajian-pengajian itu yang mengetuk hati kita. Yang kedua, sekian banyak kita mengikuti kajian-kajian tersebut, lah berapa banyak ilmu yang kita dapatkan lalu kita terapkan. Dari bulan 1 sampai bulan 12. Bahkan dalam 12 bulan kita mengikuti itu, pikirkan dalam diri kepribadian kita. Menjadi rendah hatikah kita atau menjadi hamba yang sombongkah kita? Mungkin bahkan ada yang merasa, oh aku lebih baik. Oh amalku lebih banyak. Oh ibadahku lebih kuat. Oh aku paham perkara itu. Oh itu yang menyampaikan bukan apa-apa. Apakah sombong dalam hati yang paling kecil kita? Kalau perkara itu masih ada dalam hati kita hadirin, maka hari ini Allah titipkan kesempatan kepada kita. Mari sama-sama kita bersihkan hati kita dengan wazakarallaha katsira, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutkan hati, bersihkan noda di dalam hati tersebut dengan cara basahi lisanmu dengan zikir kepada Allah. Maka dengan sendirinya kalimat-kalimat thayyibah itulah, kalimat-kalimat istighfar itulah, senantiasa bersolawat itulah yang akan menghapus, menghilangkan penyakit yang ada dalam hati kita. Nah 12 bulan, mungkin itu yang saya tahu yang tahun ini. Tidak tahu yang tahun kemarin, yang tahun-tahun sebelumnya. Artinya lah banyak kajian yang kita ikuti ini Pak. Maka rubahlah persepsi kita, jangan jadikan setiap majelis kita temu itu hanya sebagai formalitas semata. Kalau kita tidak ada, tidak bakal rami, jangan. Tapi sematkan di dalamnya, maka ada perubahan menjadi lebih baik lagi. Maka orang yang terbaik itu adalah mereka yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Baik dalam kehidupan dunia maupun atas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kita ingat lagi, apa yang harus aku perbaiki, apa yang harus saya benarkan, apa yang harus saya taatkan. Berapa banyak motivasi ibadah yang saya dengarkan. Pada saat ini berapa banyak ibadah malam yang saya bangun. Pada saat ini berapa banyak sunnah yang saya tegakkan. Pada saat ini berapa banyak kewajiban yang saya taatkan. Apakah ada perubahan dari dalam diri saya? Kalau tak ada perubahan dalam diri saya, penyakit apa yang harus saya bersihkan? Nah, dalam hati ini ada dalam diri ini ada hati namanya Pak. Nah, dalam hati seorang manusia itu, ketika hati ini telah kotor, maka seluruh tubuh kita akan kotor. Maka tak heran hati itu disebut dengan panglima tubuh. Disebut dengan panglima tubuh. Bahkan jangan heran, orang yang sakit parah itu disebabkan oleh penyakit hati yang kelewatan. Yang benci, yang rasa sakit hatinya ke tetangga, yang rasa sakit hatinya ke sesama, yang rasa bencinya ke kiri kanan, yang rasa bencinya ke sanak saudara, maka bersihkanlah hati. Itu baru sistem benci. Belum yang iri dengki. Nah, kalau ada penyakit iri dengki itu, bersihkanlah penyakit itu sebelum ini terlambat. Sebelum perkara ini terlambat. Kalau perkara inilah terlambat, nyawa ibarat kata bahasa kita itulah di kerongkongan lah, sulit untuk kita bertobat Pak Bu. Karena nantinya ketika berpulang itu,
Manusia ini berpulang dengan sesuai kebiasaannya masing-masing. Kalau kita tahan ibadah, maka tak heran orang banyak meninggal kada sujud. Ada kemarin pengurus Masjid Baitul Izzah meninggal ketika khutbah Jumat. Viral itu di media massa. Ada kita tengok orang meninggal pada saat membaca Quran karena dia rajin tilawah. Ada juga yang meninggal pada saat ceramah karena dia selalu di dalam majlis. Ada yang meninggal saat bersolawat karena kehidupan aktivitasnya didominankan oleh solawat. Ada pula yang meninggal pada saat main jackpot. Karena juga lah nyelawat. Ada yang model itu. Ini yang sedang terjadi. Maka oleh karena itu kita yang berubah. Ada yang bertanya, Ustaz, dulu aku seorang pendosa. Dulu aku buat kesalahan. Dulu segala jenis salah aku buat. Belum ada yang tidak aku buat, Ustaz. Macam mana caranya? Apa diterima amal ibadah? Maka saya sampaikan hari ini. Ketika Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dia melihat gejolak panas api neraka. Pada saat itu Nabi menangis melihat panasnya api neraka. Ia bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah ada air yang mampu memadamkan panasnya api neraka ini ya Jibril? Ada ya Rasulullah, kata Jibril. Di mana ya Jibril air tersebut? Tunjukkan pada aku ya Jibril. Di dunia ya Rasulullah. Air apa itu Jibril? Tunjukkan pada aku. Air itu ya Rasulullah adalah air mata para pendosa yang bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut. Kita salah, ketika kita bertobat maka Allah ampuni kesalahan tersebut. Kita banyak kesalahan zaman dulu mungkin kita belum tahu itu salah. Kalau kita bertobat, salat tobat, kita nangis dan tidak bakal ngulangi lagi, maka Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita tuh. Iko yang galak banyak terjadi, salah, tidak merasa salah, masih merasa benar. Tobat tidak galak, dinasihat tidak suka. Ini yang jadi masalah nih. Ditaruh di depan tidak beres, taruh di belakang ketinggalan, taruh di tengah yang depan ditinju, yang belakang diterjang. Serba salah galau. Ini yang banyak terjadi. Nah, insya Allah kita yang hadir pada hari ini di masjid ini, yang telah melangkahkan kaki sampai ke masjid ini, maka saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yakin bapak ibu yang hadir di sini Allah sempatkan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yakin insya Allah pada masanya Bu Pak, yakinlah dengan seyakin-yakinnya ada 7 golongan naungan orang yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Salah satunya semoga kita termasuk orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kita datang ke sini Pak Bu, bukan karena pembagian paket sembako. Kita datang ke sini bukan karena himbauan. Kita datang ke sini bukan karena paksaan. Kita datang ke sini karena keikhlasan dalam hati kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pulang, kita melaksanakan rutinitas aktivitas kita pun bekerja untuk anak dan istri di rumah. Maka insya Allah itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini Pak, izin saya tidak bisa terlalu lambat karena saya nak berangkat ke Napal Putih. Itu beritanya agak jauh juga, 4 jam beritanya berjalan. Jadi seperti itu. Mari sama-sama kita taatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak, sudah ini kita buka 3 pertanyaan terakhir. Kita tidak tahu minggu depan masih akan bakal bertemu atau tidak. Kita tidak tahu tahun depan masih bakal bertemu atau tidak. Yang saat ini duduk di sebelah kiri dan kanan Bapak, teman saudara, tidak tahu bakal ketemu lagi atau tidak. Saya pribadi juga tidak tahu bakal bisa melihat Bapak atau tidak lagi. Kita tidak tahu siapa yang duluan bakal diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya sampaikan seperti ini? Baru 2 hari yang lalu saya bertemu dengan kerabat kawan dekat saya. Apa katanya Pan? Aku tidak tahu bisa ketemu kau lagi apa tidak. Aku tidak bisa tahu bisa bertemu lagi atau tidak. Saya pikir itu hanya bahasa semata. Rupanya dia lah nak ninggal ngomong saya itu. Maksud saya ngomong saya kau bukan nak ninggal Pak. Yo. Maksud saya kalau ada silap salah kita selama ini bertemu. Ada yang menggores hati kita satu sama lain. Mungkin ada senyum yang tidak sempat saya balas. Ada salamnya tidak sempat saya jabah tangannya. Dalam besar hati saya mengatakan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ikhlas Pak Bu? Ikhlas?
Bapak juga kiri kanan yang hadir pada hari ini, kita saling memaaf-maafkan. Kita tidak tahu kapan kita bakal dipanggil Allah. Kalaulah itu ajal datang kepadamu, itu tak bisa dipercepat walaupun 1 detik, dan tak dapat diperlambat walaupun 1 detik. Kalau datang pada masanya, perkara waktu hanya sebatas satu kisah semata, suatu cerita semata. Kita tidak tahu, mungkin balik ikut tersandung di depan, belaju meninggal. Kita tidak tahu zuhur pula, tahu solat meninggal. Kita tidak tahu. Maka ketika kita telah meminta maaf, maka insya Allah itu akan bersih dari kita. Dan insya Allah kita yang hadir pada hari ini akan berhadiah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Oke, yang ingin bertanya silahkan, saya berikan 3 pertanyaan. Bapak-bapak atau ibu-ibunya boleh. Ada? Ayo, ada pertanyaan, kita tutup. Ayo bertanya. Ada bapak-bapak? Aman? Aman, Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu aman? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini membawa rahmat dan berkah bagi kita. Semoga pertemuan ini terus berlanjut di tahun yang akan datang, dan semoga di tahun yang akan datang Bapak Ibu dimudahkan segala urusannya, amin. Ditambah rezekinya, ditambah apa yang ia inginkan, yang belum tercapai semoga Allah capaikan, yang ibu-ibu semoga Allah tambahkan keturunannya, yang bapak-bapak semoga Allah tambahkan istrinya. Amin. Demikian, Allahu a'fi ila khumut tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.